Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai bagaimana sih pemasaran produk yang baik itu. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Untuk yang pertama yaitu saya sendiri, Diari Julia dengan NIM 2020 122 1148. Dan yang kedua yaitu Hoiri Mael Zabila dengan NIM 2020 122 1140. Dan yang ketiga ada Rian Izzuddin Rasyidi dengan NIM 2020 122 1146. Dan yang keempat yaitu Andriansyah dengan NIM 2020 122 1032. Dan yang kelima ada Elan Kamal Pahlevi dengan NIM 2020 122 1177. Dan yang terakhir yaitu Bagus Rizky Hidayat dengan NIM 2020 122 1180. Di masa pandemi ini, banyak usaha yang harus gulung tikar karena lesunya pasar atau lemahnya pasar. Kalau ingin bertahan, maka harus tahu cara memasarkan produk yang efektif. Banyak cara yang masih bisa dilakukan kalau ingin usaha tersebut tetap berjalan. Perlu diingat bagaimana susahnya saat memulai usaha tersebut. Belum lagi waktu dan tenaga yang harus kita korbankan. Menyerah sekarang saat belum mencoba jalan lain secara maksimal bukanlah pilihan yang bijak. Nah, berikut adalah langkah-langkah efektif yang untuk memasarkan produk. Yang pertama, kenali siapa pelanggan kamu. Tips yang pertama adalah mengenali siapa pelanggan yang menjadi target untuk penjualan usaha produk. Bagaimana produk yang dijual bisa laku kalau kamu menyasar pelanggan yang salah. Misalnya, produk kecantikan dan skincare paling tepat dipasarkan pada kelompok pelanggan wanita usia dengan 20-45 tahun. Sesuaikan juga dengan keunggulan dari produk tersebut. Contohnya, skincare dengan kandungan kolagen lebih efektif dipasarkan pada wanita usia di atas 30 tahun. Semakin mengenali siapa pelanggan kamu, maka akan lebih mudah memasarkan produk tersebut. Nah, untuk mengenali pelanggan agar lebih mudah, silakan melakukan survei terhadapnya, termasuk survei terkait dengan produk apa yang diinginkan atau yang dibutuhkan, bagaimana sistem pembayaran yang disukai, distribusi produk seperti apa yang diinginkan, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ialah membangun usaha di tempat yang tepat. Pilih tempat menjalankan usaha yang strategis, minimal area ramai atau di ruang yang mudah diakses publik. Tempat semacam ini berpotensi memberikan keuntungan dibandingkan di tempat yang sepi. Untuk menemukan lokasi usaha yang strategis, tentunya membutuhkan survei terlebih dahulu. Jangan langsung asal membeli tanah hanya karena harganya murah, tetapi pastikan terlebih dahulu apa tempat tersebut layak menjadi tempat usaha atau tidak. Lokasi yang nyaman dan potensial untuk berbisnis adalah di pinggir jalan protokol. Selain itu, Anda juga bisa memilih area perkantoran atau daerah pusat administratif kota, karena di sanalah puncak keramaian. Memang harga tempat usaha di lokasi semacam itu sangat mahal, tetapi itu sebanding dengan laba usaha yang didapatkan. Maka dari itu, silahkan persiapkan modal untuk membangun usaha di tempat yang strategis. Selanjutnya nomor 3, buat anggaran yang realistis. Membuat strategi pemasaran tidak bisa dilakukan secara gratis. Kamu harus menyiapkan anggarannya. Buat perhitungan anggaran untuk promosi tersebut dengan jumlah yang realistis. Jangan terlalu memaksakan diri. Jangan sampai karena terlalu bernafsu memasarkan produk malah membuang uang percuma. Bukan menjadi bertahan, sebaiknya usaha kamu malah bisa tutup lebih awal. Maka dari itu, buat anggaran khusus pemasaran jika tidak ingin mendapatkan kerugian. Untuk kemudahan pembuatan anggaran yang sesuai rencana, Anda bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur anggaran seperti Akurat Online, sekalipun tidak semahal membangun tempat atau gedung usaha. Tetapi ini harus dijalankan secara berkelanjutan. Maka dari itu, anggaran harus sistematis dan ditulis dengan rapi tanpa kesalahan.
Selanjutnya nomor 4 yaitu tentang lakukan pemasaran yang efektif. Jangan hanya berdiam diri saja menerima keadaan kalau ingin produk kamu laku dan laris dibeli orang. Lakukan beberapa metode pemasaran baik online maupun offline maksimal mungkin. Kamu bisa menawarkan produk secara langsung kepada teman setiap kali bertemu dengan mereka, atau tawarkan produk dengan cara memostingnya di WA Group, FB, Instagram, dan lainnya. Bisa juga tawarkan secara gratis. Menawarkan secara gratis adalah salah satu contoh strategi pemasaran efektif. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis sangat sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini dianggap perlu juga, seringkali seorang customer belum membeli suatu produk karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Sebuah perusahaan bisa saja membeli event atau langsung menawarkan sampel dan contoh gratis secara door-to-door kepada calon konsumennya. Jika produk tersebut berupa jasa ataupun media digital, maka perusahaan dapat menawarkan secara trial atau mencoba gratis untuk menarik minat calon konsumen untuk mengetahui sebuah produk. Dengan cara ini, kamu sudah membuat orang lain mengenal produk tersebut dan mulai memikirkan untuk membelinya. Selanjutnya, poin nomor 5, memaksimalkan media sosial. Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, kamu harus memaksimalkan cara pemasaran langsung dan tidak langsung kepada orang lain agar mereka mengenal produk. Saat ini kita berada di kehidupan digital di mana semua orang menggunakan media sosial dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan lupa untuk promosi produk dengan konten-konten yang kreatif, minimal bisa memicu daya tarik kepada pembeli produk apa yang ditawarkan. Dan jangan lupa pula untuk selalu mempromosikan produk dengan konsisten dan berkelanjutan. Karena jika hanya 1-2 kali promosi, hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi jika promosi yang pertama sasarannya malah pelanggan yang salah. Maka dari itu, tetap lakukan promosi yang tepat. Artinya, tepat sasaran serta lakukan promosi dengan dana seminimal mungkin. Yang penting masyarakat tertarik dengan promo itu. Gunakan media sosial tersebut sebagai cara untuk memasarkan produk. Buat akun di beberapa media sosial yang memiliki banyak pengguna seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Posting produk secara insentif dalam media sosial tersebut. Yang terakhir, nomor 6, yaitu membangun toko online. Pada zaman sekarang, membangun toko online untuk menjual lebih banyak barang yang diproduksi adalah hal yang biasa. Dengan membuka toko online sendiri, bisnis Anda akan dikenal oleh siapapun di seluruh dunia tanpa batasan jarak dan waktu. Ini adalah strategi pemasaran produk yang baik bagi Anda yang memiliki visi untuk mengembangkan bisnis Anda secara berkelanjutan. Membuat toko online dan membuat website sendiri memang membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Namun, ini bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan Anda di masa depan. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.